Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Vilialah. Jadi saya buat video ini atas dasar permintaan dari kolom komentar ya. Dan seperti biasa saya ingatkan untuk rekan-rekan, barangkali ada pertanyaan tentang sawit. Di tempat daerah saya tinggal ini sangat mudah saya untuk membuat konten ya. Kalaupun tidak dari perkebunan saya sendiri, perkebunan rekan-rekan kita sangat tersedia banyak sekali ya. Jadi di tempat daerah saya tinggal ini, dari mulai sawit perusahaan ada, sawit transmigrasi ada, kemudian untuk sawit tanah nenek moyang juga banyak sekali ya. Jadi dari mulai varietas sawit berbagai macam di sini banyak sekali tersedia, dari usia baru tanam hingga sudah pertumbuhan hingga sudah produksi ya. Di banyak sekali. Jadi sangat mudah sekali untuk saya buat konten ya. Dan ini poin bagi saya, bisa menjadi sharing, bisa menjadi tambahan pengetahuan ya untuk saya. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar mengenai berapa idealnya, di usia berapa idealnya tanam sawit ya. Jadi kalau ditanya masalah idealnya tanam sawit, itu tentunya masih ideal adalah usianya 8 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun ya. Kalau kurang dari itu kenapa tidak boleh? Bukannya tidak boleh ya. Jadi kalau kurang dari usia 8 bulan ini masih sangat rentan sekali. Yang pertama, rentan terserang hama ya. Hama ini bisa datang dari monyet hutan, babi hutan, kemudian hewan pengerat lainnya seperti tikus dan hama kubang tanduk yang sangat mematikan bagi sawit kita. Walaupun sangat mematikan, itu hanya sebutan saja. Sebenarnya pokok sawit yang serang hama kubang tanduk tidak akan langsung mati, melainkan akan melakukan pertumbuhan kedua. Jadi seharusnya sudah jatuh pada masa pertumbuhan yang ideal, cuman karena serang hama kumbang tanduk menjadi lambat untuk pertumbuhannya ya. Jadi membuat pokok sawit baru dia. Seperti itu. Jadi kalaupun usia idealnya adalah di usia 8 sampai 12 bulan ya. Dan seperti ini. Ini usia tanamnya. Waktu ditanam kemarin masih usia 8 bulan di polybag. Kenapa sudah ditanam? Karena memang untuk perkebunannya ini tidak jauh dari pemukiman dan tidak jauh dari pemiliknya. Makanya beberapa waktu bisa dengan cepat untuk mengontrol pertumbuhan sawitnya di ladang ya. Itu yang pertama. Kalau kita tanam sawit di usia kurang dari 8 bulan ini, yang seperti saya katakan tadi ya, bisa, cuman rawan terserang hama yang pertama. Yang kedua, daya adaptasinya masih labil ya, kurang baik untuk bibit sawitnya. Jadi kemungkinan stres ini masih tinggi kalau bibit sawitnya di usia kurang dari 8 bulan. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan, idealnya tanam sawit ini di usia 1 tahun ya. Biar supaya semuanya bisa baik, bisa cepat ya dalam pertumbuhannya. Kalau usia 1 tahun ini lebih aman, daya adaptasi untuk akar-akarnya akan lebih cepat ya ketimbang di usia kurang dari usia 1 tahun. Kalaupun perkebunannya tidak jauh dari rumah rekan-rekan, usia 8 bulan masih berani juga. Yang penting sering dipantau. Di bawah usia 8 bulan saya kurang rekomendasikan ya. Demi keamanan bibit, usahakan untuk tanam sawitnya di usia yang idealnya saja ya. Biasanya kalau bibitnya ini sudah di depan rumah ataupun sudah tersedia, rasa-rasanya ingin cepat sekali tanam ya. Tapi demi kebaikan harap ditahan. Usia tanam idealnya ini adalah 8 bulan sehingga 12 bulan atau 1 tahun ya. Kurang dari itu kurang direkomendasikan. Masih sangat rentan serang hama. Ya, kalau ada salah satu pokok sawit yang sudah terserang hama ya, saya perlihatkan ya. Jadi kalau sudah serang hama ini usianya kurang dari 1 tahun, proses pemulihannya sangat lambat sekali ya, sangat lama sekali. Artinya dia membuat fisik baru. Nah, seperti ini. Ya. Ini serang hama kumbang tanduk. Apalagi kalau usianya masih di bawah 8 bulan ini lebih sangat rentan bahaya lagi ya. Sudah stres ditambah dengan pemulihan fisiknya seperti ini. Ini sudah kena ini ya. Kalau usianya sudah 12 bulan ini
akan lebih cepat untuk pemulihannya. Ya, rusak ya. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jadi poinnya, usia idealnya adalah 8 hingga 12 bulan ya. Apabila ada pertanyaan, bagaimana kalau bibit saya usianya kurang dari 2 tahun, nggak masalah ya. Itu malah lebih baik, lebih bagus. Daya adaptasinya cepat, kemudian aman dari hama malahan ya. Ketahanan fisiknya sudah aman itu ya, sudah baik. Tinggal proses skema pemupukan yang tepat ya. Mudah-mudahan untuk pertumbuhannya juga akan baik juga ya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalaupun ada untuk rekan-rekan ada yang minta dibuatkan video, silakan tulis di kolom komentar ya mengenai sawit ini. Dari mulai penanganan hama, dari varietas sawit ingin disepilkan, ingin diperlihatkan sawit usia berapa, kemudian varietas apa, silakan tulis di kolom komentar. Di tempat daerah saya tinggal ini sangat mudah bagi saya menemukan varietas sawit yang rekan-rekan tanam ya. Itu tadi yang saya katakan, ada tanah-tanah PT, ada tanah perusahaan, ada tanah transmigrasi, ada tanah pribadi, ada tanah nenek moyang, dan masih banyak sekali ya. Itu kemudahan bagi saya, keuntungan untuk membuat video, untuk sharing, untuk kita belajar ya. Bukan saya menggurui ataupun saya sok mengetahui, tapi setiap saya buat konten ini perlu perlu juga rekan-rekan membimbing saya juga masalah benar salahnya, bagaimana pertimbangannya. Silakan tulis di kolom komentar juga kalau saya buat video ya. Oke, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam sharing saya ini banyak bilang suara saya ini terlalu cepat ya. Memang dari sononya ya, dari lahirnya bicara saya seperti ini. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya apa adanya, saya ngomong apa adanya. Seperti inilah saya dan seperti ini karakter saya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.